Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Objek PPN. Objek PPN penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Maksudnya di sini adalah pengusaha kena pajak atau BKP. Pastinya ya kalau ada penjualan di dalam daerah pabean, maksudnya di Indonesia yang dilakukan oleh BKP, maka itu adalah objek PPN. Kemudian yang kedua, pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma. Ya, itu juga objek PPN. Pemakaian sendiri dan cuma-cuma ini dibedakan sebagai berikut, yaitu PPN atas dan BPNBM atas pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma. Pemakaian sendiri untuk tujuan produktif tidak terutang BPN dan BPNBM. Pemakaian sendiri untuk tujuan konsumtif terutang BPN dan BPNBM. Pemberian cuma-cuma terutang BPN dan BPNBM. Menghitung PPN menggunakan nilai lain yaitu adalah pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma. Definisi pemakaian sendiri BKP dan JKP. Pemakaian sendiri BKP adalah pemakaian BKP untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus atau karyawannya, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Contoh, pabrikan minuman ringan menggunakan hasil produksinya untuk konsumsi karyawan. Kemudian, pemakaian sendiri JKP adalah pemakaian JKP untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus atau karyawannya. Definisi pemakaian sendiri untuk tujuan produktif. Pemakaian sendiri untuk tujuan produktif adalah pemakaian JKP atau JKP yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya atau untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha pengusaha bersangkutan yang mengikuti kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Contoh, pabrikan truk mempergunakan sendiri truk yang diproduksinya untuk kegiatan usaha mengangkut suku cadang. Contoh, perusahaan telekomunikasi menggunakan saluran teleponnya untuk kegiatan operasional perusahaan dalam berkomunikasi dengan mitra bisnis. Ya, ini adalah termasuk contoh pemakaian sendiri tujuan produktif. Kemudian, pemberian cuma-cuma adalah pemberian yang diberikan tanpa imbalan pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, termasuk pemberian barang contoh untuk promosi kepada pembeli. Contoh, pabrik mie instan memberikan contoh produk kepada masyarakat. Kemudian, definisi pemberian cuma-cuma JKP adalah pemberian JKP yang dilakukan kepada pihak lain tanpa imbalan pembayaran. Contoh, perusahaan jasa persewaan alat-alat berat memberikan bantuan penggunaan peralatannya untuk mengatasi korban bencana tanah longsor. Ya. Kemudian ada contoh yang lain untuk mudah dipahami. Contoh untuk tujuan produktif. PT Jawa Dwipa, perusahaan perdagangan elektronik, pada tanggal 30 Agustus 2021 mengambil persediaannya berupa sebuah laptop Asus Core i5 untuk dipakai staf akuntansi. Ya, ini tujuan produktif. Penjelasannya bagaimana? Staf akuntansi dalam bekerja pasti membutuhkan laptop baik untuk sebagai alat menyusun laporan keuangan, sebagai alat untuk mengerjakan laporan-laporan yang lainnya. Pasti dia membutuhkan laptop, maka ini ada hubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan, maka ini termasuk tujuan produktif, maka atas pemakaian sendiri tersebut tidak terhutang PPN. Ya. Kemudian contoh untuk tujuan konsumtif. PT Jawa Dwipa, perusahaan perdagangan elektronik, perusahaan yang sama besoknya 31 Agustus 2021 mengambil persediaannya berupa sebuah laptop Asus Core i5 untuk dipakai untuk diberikan kepada office boy. Ya. Nah, untuk dipakai office boy ini termasuk tujuan konsumtif. Ya, kita tahu kan office boy
office girl walaupun sudah nggak boy lagi atau girl lagi ya, tugasnya tidak perlu menggunakan laptop kan ya, tugasnya untuk asistensi staf, misalnya memfotokopi dokumen, untuk menyampaikan surat menyurat ya antar dokumen, mungkin juga membersihkan ruangan dan sebagainya. Nah, maka ini termasuk tujuan konsumtif. Karena dia termasuk tujuan konsumtif, maka terutang PPN. Ya, terutang PPN itu dianggap penyerahan BKP. Tetapi DPP dasar pengenaan pajaknya adalah HPP. Di sini kalau dijelaskan itu adalah laba kotor dikurangi, maaf, harga jual dikurangi laba kotor ya kan, untuk ketemu HPP. HPP itu harga pokok perolehan. Kalau bahasa umumnya itu harga belinya lah atau kulaannya ya. Jadi harga jual dikurangi laba, dia adalah HPP. Di soal ini diketahui harga jualnya adalah 6 juta, HPP-nya 5 juta. Maka atas transaksi tersebut, pemakaian sendiri yang diberikan untuk office boy terutang PPN atas HPP-nya yaitu 5 juta. Kode transaksinya, kode seri faktur pajaknya adalah 040. 040 itu DPP nilai lain. Ya, kenapa bukan 6 juta? Di sini kan nggak dijual ya. DPP itu harusnya adalah harga jual ya, ya. Tapi karena ini nggak dijual, dia pakai HPP, maka atau termasuk DPP nilai lain. Bisa membedakan ya. Baik, pemberian cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma itu baik dari persediaannya, baik barang yang diproduksinya ataupun non persediaannya, maksudnya beli dulu, tetap terutang PPN. DPP-nya juga HPP. Kalau istilahnya yaitu harga jual dikurangi laba kotor ya, itu kan HPP kan. Kodenya juga 04 atau DPP nilai lain ya. Nama pembeli di faktur pajak bisa nama PKP atau nama PT tersebut ya. Misalnya atau contohnya sebagai berikut. Pada penjualan atau pembelian sabun mungkin ya, kalau kita ada beli sabun gitu di minimarket ya, sabun tertentu lagi promo dan sebagainya, kadang dapat hadiah mangkok, dapat hadiah gelas lah, ini atas hadiah tersebut terutang PPN. Atau juga kita beli sepeda motor itu kadang dapat jaket, dapat helm ya. Kemudian juga mungkin pemberian hadiah untuk karyawan. Mungkin ada karyawan yang berprestasi, maka karyawan tersebut diberi hadiah dari persediaan atau non persediaan, itu terutang PPN. Kemudian mungkin juga untuk sumbangan korban bencana alam ya, itu juga terutang PPN. Donasi ke panti asuhan, kemudian bahkan sampling produk ya, misalnya suatu pabrik teh pada suatu saat dia memberikan sampling, mengambil produknya untuk sampling di di mall misalnya ya. Lah, atas pemberian sampling ini terutang PPN ya, dan lain-lain ya. Jelas ya. Kemudian sama DPP-nya nanti adalah HPP-nya. Ya, kalau kasih contoh sih seperti ini contohnya. PT Fathahila menyumbangkan barang dagangannya berupa satu triliun ya, untuk korban bencana gempa di Lombok yang mana nilainya 345 juta. Dia nyumbang satu truk selimut, selimutnya ini persediaannya, barang dagangannya, diketahui harga jualnya itu 345 juta. Diketahui nilai tersebut itu adalah 15%. Ini saya pakai persentase ya, bisa jadi 345 itu labanya katakanlah 50 juta, bisa jadi seperti itu kan, tapi ini pakai persentase ya. Maka atas sumbangan tersebut dia wajib menerbitkan faktur pajak kode 04 atau terutang PPN dengan kode 04 DPP nilai lain. DPP-nya itu adalah HPP-nya. Ya, maka kita menghitung DPP-nya adalah 100%, matematika biasa ini dibagi 100% plus persentase laba dikali harga jual termasuk laba. Ya, harga jual pasti termasuk laba kan ya. Kemudian ketemunya 100% dibagi 100
115% dikali 345 juta, ya, sama dengan 300 juta. Jadi DPP-nya adalah 300 juta sesuai dengan HPP-nya. Nah, maka PPN-nya adalah 10% dikali 300 juta sama dengan 30 juta. Nah, nanti faktur pajaknya kode 04. Cukup jelas ya? Baik, kemudian kembali ke depan, tadi sudah sampai di poin 2. Poin 3, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Kegiatan membangun sendiri, ekspor JKP dan atau BKP tidak berwujud. Ya. Kemudian 6, aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Ya, aktiva, aset atau harta itu kan dipunyai, dibeli, tidak untuk diperjualbelikan kan. Nah, maka waktu aktiva tersebut dijual dengan maksud apapun, mungkin ingin ganti atau mungkin ada tujuan yang lain, itu atas penjualannya terhutang PPN. Ya, ada catatannya, aktiva tersebut waktu membeli pajak masukannya dapat dikreditkan. Nanti kita belajar ada berapa aktiva yang waktu beli PM-nya nggak dapat dikreditkan. Ya, ini awalnya yang dapat dikreditkan. Kemudian kita lanjut, penyerahan BKP. Yang termasuk penyerahan BKP adalah tersebut, ya, yaitu penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian. Ya, pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan atau perjanjian sewa guna usaha. Penyerahan BKP melalui pedagang perantara atau juru lelang. Ya, ini BKP-nya diserahkan, ya, terjual melalui pedagang perantara atau juru lelang. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas BKP, ya, seperti penjelasan sebelumnya. BKP berupa persediaan, ya, itu yang diserahkan. Jadi persediaan yang dijual. Dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan aktiva yang dijual. Nah, ada catatan yang sewaktu membeli PM-nya dapat dikreditkan. Kemudian penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan BKP antar cabang. Ya, ini ada suatu entitas yang mempunyai cabang, ya, mungkin lebih dari punya satu cabang atau lebih. Contohnya sebagai berikut, ya. Contoh penyerahan pusat ke cabang, cabang ke pusat, dan atau penyerahan antar cabang. Contoh PT Kembang Jawa Motor, dealer motor Honda, berpusat di kota Surabaya BKP, mempunyai cabang di Sidoarjo BKP, mempunyai cabang di Gresik BKP. Ya, tadi kan kita jelaskan kalau satu BKP maka semua cabangnya BKP. Ya, misalnya ini pada hari ini gitu ada calon pembeli di cabang Sidoarjo yang membutuhkan Honda ADV. Dia tidak mau nunggu pesan, dia mau malam ini untuk bisa dikirimkan, ya. Ya, kalau tidak bisa dia akan pindah ke dealer yang lain. Ini kan kesempatan bagi dealer untuk menjual. Oke, dealer berusaha mencarikan tapi dengan syarat harganya lebih mahal dan pembeli tidak masalah, ya. Maka cabang Sidoarjo menghubungi cabang Gresik, ternyata Gresik tidak ada stok yang diinginkan, menghubungi cabang Surabaya, ada stok, ya. Kemudian persediaan cabang Surabaya Honda ADV tadi diserahkan ke cabang Sidoarjo, ya. Atas penyerahan tersebut, perpindahan persediaan dari Surabaya ke Sidoarjo ini terhutang PPN dengan kode 04. DPP-nya adalah HPP harga belinya. Ya. Nanti oleh Sidoarjo dijual ke konsumen terhutang dengan kode 01. DPP-nya adalah harga jual. Ya. Nah, maksudnya bagaimana? Waktu MPM Mitra Pinastika Mulia mengirimkan motor ke Surabaya, faktur pajaknya ya faktur pajak Surabaya.
Waktu ke Sidoarjo ya Sidoarjo, waktu ke Gresik ya Gresik. Maka waktu di Surabaya PM-nya kan PM Surabaya itu pajak masukan katakanlah HPP-nya 15 juta ya sudah dikreditkan di Surabaya. Nah, waktu barang ini dikeluarkan ke Sidoarjo, dia wajib menerbitkan faktur pajak dengan kode 04 DPP-nya sesuai harga belinya tadi misalnya 15 juta. Maka di Surabaya nanti PKPM-nya atas Honda tadi 0. Ya, akan menjadi PM di cabang Sidoarjo. Gitu ya. Nanti sama dengan yang lainnya. Saya lanjutkan lagi contohnya. Misalnya tadi penyerahan pusat ke cabang. Misalnya cabang ke cabang. Di waktu yang lain di Kembang Jawa Motor cabang Gresik ada juga pembeli yang menginginkan Honda Scoopy katakanlah warna hitam, dia minta malam ini karena mungkin hari ini mau ada anaknya yang ulang tahun atau anaknya yang berhasil mencapai sesuatu, dia mau ngasih hadiah gitu ya. Cabang Gresik berusaha memenuhi, menelpon di Surabaya, stok yang diinginkan tidak ada, menelpon di cabang Sidoarjo, stok yang diinginkan ada. Maka stok Honda Scoopy tadi dikirimkan dari Sidoarjo ke cabang Gresik. Atas pengiriman Honda Scoopy tersebut, perpindahan persediaan, cabang Sidoarjo wajib menerbitkan faktur pajak dengan kode 04, DPP-nya adalah harga HPP-nya atau harga belinya. Kemudian cabang Gresik waktu menjual ke konsumen, ke pelanggan, DPP-nya adalah harga jualnya. Ya, dengan penjelasan yang sama seperti sebelumnya. Nah, kemudian contoh cabang ke pusat, sama di Surabaya ada menginginkan Honda BCX, yang ada hanya di Gresik, maka Gresik mengirimkan motornya ke Surabaya. Atas pengiriman tersebut, perpindahan persediaan tersebut, cabang Gresik wajib menerbitkan faktur pajak dengan kode 04 kepada Surabaya. Surabaya nanti waktu menjual ke konsumen, faktur pajak kode 01. Ya, cukup jelas ya. Nah, kemudian di sini ada belum pemusatan pemungutan PPN. Ya, jika melakukan pemusatan PPN, maka NPWP cabang dicabut, jadi PKP-nya hanya di pusat. Ya, misalnya bulan depannya BPTKJM melakukan pemusatan PPN, maka PKP Sidoarjo, PKP Gresik terpusat ya, maka MPN waktu mengirimkan barang baik langsung ke Gresik atau ke Sidoarjo menggunakan MPWP Surabaya, maka atas penyerahan antar cabang sudah tidak terutang PPN ya. Enak yang mana? Menurut saya mending melakukan pemusatan ya. Baik, kemudian penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang mana penyerahannya dianggap langsung dari BKP kepada pihak yang membutuhkan BKP. Ya, prinsip syariah kan begitu ya. Nah, ini pun tetap merupakan penyerahan BKP, maka terutang PPN. Kemudian di sebelumnya ada penyerahan BKP secara konsinyasi, tapi sekarang untuk penyerahan konsinyasi tidak terutang PPN. Ya, tidak termasuk pengertian penyerahan BKP, maka dia tidak terutang PPN. Tidak termasuk penyerahan BKP. Penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ya, BKP-nya diserahkan ke makelar untuk dijualkan, jadi belum terjual ya, maka tidak terutang PPN, tidak termasuk penyerahan BKP. Penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang. BKP-nya diserahkan, tapi tidak dijual untuk jaminan utang piutang. Misalnya ada pinjaman ke bank, maka BKP-nya dijaminkan diserahkan ke bank. Penyerahan BKP antar cabang dalam hal BKP melakukan pemusatan tempat pajak terutang. Tadi ya. Kemudian yang keempat sudah tidak termasuk penyerahan BKP lagi. Ya, yang kelima,
BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan yang pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan. Di sini maksudnya penjualan aktiva yang BM-nya tidak dapat dikreditkan, maka waktu dijual aktiva tersebut tidak terutang PPN. Jenis barang yang tidak dikenai PPN. Sebelumnya, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, ya. Undang-Undang Cipta Kerja pasal 112 pokok perubahan pasal 4A ayat 2 huruf A. Jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk pertambangan batu bara. Hasil pertambangan batu bara tidak termasuk jenis barang yang tidak dikenai PPN. Ya, aturan sebelumnya, jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Ya. Kemudian barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat, misalnya beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan seterusnya, ya. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Jadi makanan minuman yang disajikan di hotel, warung, restoran, dan sejenisnya, baik yang dimakan di tempat atau yang dibawa pulang take away, dan juga makanan yang diserahkan oleh usaha jasa boga itu bukan objek PPN, tidak dikenai PPN. Kenapa? Makanan minuman sudah menjadi objek PPN daerah. Ya, maka pengusaha makanan minuman walaupun omsetnya di atas 4,8 miliar, dia tidak PKP karena makanan minumannya bukan objek PPN, melainkan objek PPN daerah. Kemudian uang, emas, batangan, dan surat berharga juga tidak dikenai PPN. Ya, kalau disimpulkan, semua itu terutang PPN, semua itu penyerahan BKP dan atau JKP kecuali yang disebutkan, yaitu istilahnya namanya negatif list, ya. Kemudian lanjut dulu, yaitu jasa yang tidak dikenai PPN, jasa pelayanan kesehatan medis, pelayanan sosial, pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, kesenian, penyiaran yang tidak bersifat iklan, sampai poin 17 jasa boga dan atau catering, ya. Pastinya ini kadang sering berubah-ubah tergantung kebijakan pemerintah. Baik, saya cukup untuk objek PPN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.